saya bantu ya dengan Matius pasal 10 dan juga Lukas pasal 6. Oke. Pertanyaan saya simpel. Adakah ya bukti di luar Bible, di luar Injil yang ada bahwa memang mereka itu penulisnya itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Adakah bisa Anda membuktikan terhadap kami bahwa apa yang Anda sampaikan itu ya ada bukti pendukung lah di luar Bible? Silakan Pak, dari mana sih mereka itu benar-benar muridnya Yesus sendiri? Ada nggak bukti di luar Bible? Silakan Pak. Kalau bicara bukti ya, bicara bukti. Karena ini adalah keempat Injil ini adalah yang kami yakini loh ya, penulisnya adalah murid-muridnya, maka saya kalau mau disuruh mau cari bukti di luar, itu pasti kita sudah berbicara ya, ilmu pengetahuan, kita butuh data. Ya, Alkitab itu sudah jelas data, Pak. Ya, Alkitab itu data. Jadi tidak bisa kita kalaupun kita ketemu di buku-buku yang lain atau penulis-penulis yang lain, data itu adalah Alkitab. Alkitab itu adalah data yang tidak bisa terbantahkan, Pak. Baik. Ya, jadi ya. Baik, suatu data itu bisa divalidasi jika Anda itu Ya, adalah sebuah data, betul menurut Anda. Tetapi apakah data tersebut benar-benar divalidasi oleh adanya informasi di luar Bible? Dan pernyataan Anda itu ya mengisyaratkan kepada saya Anda itu seorang Protestan. Betul ya? ya betul, Kak. Saya Iya, Kristen baik. Protestan. Karena kalau Ya, Anda itu Katolik, otomatis akan memberikan data di luar Bible. Gitu ya. betul, betul. Saya bantu Anda lah. Seharusnya Anda membantu saya, ternyata Muslim yang membantu Anda. Baik, Pak, terkait tentang data di luar itu, ternyata apa? Ya, Itu dari Papias. Ya, yang di dalam ya, fragmennya ada 5 pasal di mana Papias dalam fragmennya yang hidup pada abad kedua menyatakan bahwa Matius itu adalah muridnya Yesus, termasuk Lukas dan juga Yohanes. Bapak betul. pernah mendengar Papias? Betul, pernah. Oke, oke. Jadi dengan saya bantu berarti ingatan Anda mulai teringat ya. Baik, Iya, pertanyaan makasih. saya, ketika Yesus sendiri katakanlah 33 tahun ya, tidak ada di bumi, sedangkan Papias hidup pada abad kedua. Tentu saja ada kekosongan informasi atau orang yang memberikan informasi kepada Papias. Gitu ya. Karena tiba-tiba atau ujuk-ujuk Papias yang menyatakan seperti itu. Nah, ketika hal tersebut adanya kekosongan informasi atau generasi lah yang menyampaikan kepada Ya, Papias, wajar dong kalau saya bertanya, itu Papias dapat dari mana informasinya? Kalau mereka itu adalah muridnya. Bisa nggak Bapak kasih tahu ke saya dari mana sumber Papias? Silahkan. ya. Kita saja yang hidup di zaman sekarang ya, ya masih bisa memahami, apalagi Papias yang hidup di zaman ya katakanlah lebih dekat dengan zamannya Yesus ya. Ya, ya jadi logika kita begitu, Pak. Papias saja dia tahu pada saat itu masih masih sama dengan apa yang ya kami orang Kristen pahami sampai hari ini, itu mengenai murid-murid Yesus. Selanjutnya, silahkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira Udah itu itu aja aja, dulu. Pak. Oke, nah Ya, ini sungguh bagi saya, Pak. Kalau yang saya tahu ya, namanya ya, pastor itu sekolah tinggi teologi ya, Pak. Seperti betul. itu. Dan ternyata yang saya terima dari Bapak, maaf ya,
Itu sama Iya. dengan jemaat awam dalam istilah Katolik atau jemaat biasa, Pak. Itu tidak ada data validasi yang bisa membuktikan kebenaran apa yang tadi Bapak sampaikan. Bahkan ironisnya lagi, Anda dibantu oleh Muslim dalam membuat ya ingatan lah ketika Anda belajar di Ya, STT ya, seperti itu. iya. Bapak pernah mendengar nama Samuel Benyamin Hak nggak? Dia seorang Benyamin, profesor, iya dia pernah, seorang pendeta. pernah. Pernah mendengar nggak Pak Iya, nama itu, Pak? pernah. Oke, Bapak cek saja ya websitenya di Lembaga Alkitab Indonesia. Beliau seorang pendeta, beliau seorang profesor, doktor bahkan. Iya, Jika Bapak mengecek beliau itu sebagai pengawas di LAI ya. Dan Anda cari sajalah bukunya ya, Perjanjian Baru, Sejarah Pengantar dan Pokok-pokok Teologis, Pak. Di mana buku itu diterbitkan oleh adanya Bina Media Informasi. Saya punya bukunya ya. Kalau Anda punya, sebelum saya teruskan, Anda punya nggak iya. bukunya Samuel Benyamin Hak? Sepertinya nggak ada ya ini. Ya, Oke, baik. Kalau Anda nggak percaya silakan saja ya, cek dan beli. oke. Cek halaman 277 sampai 278. Apa yang disampaikan oleh pengawas LAI itu yang bernama Pendeta Profesor Dr. Samuel Benyamin Hak di dalam halaman 277 sampai 278 ketika membahas tentang siapakah penulis dari Injil Matius, di mana pihak Anda mayoritas dalam ranah para sarjana, bukan ranah orang awam ya. Mereka Ya, meyakini itu adalah Papias, tetapi di sini dibantah oleh Samuel Benyamin Hak. Saya bacakan. Syukur-syukur Anda kalau punya. Namun demikian, laporan Papias ini sulit diterima. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan. Alasan ditolaknya ya oleh Benyamin Hak. iya. Pertama, tidaklah mungkin seorang saksi mata seperti Matius yang mengalami pelayanan Yesus menjadikan tulisan dari Markus seorang yang bukan saksi mata sebagai dasar tulisannya. Alasan yang kedua, perubahan nama dari Lewi dalam Markus pasal 2:14 menjadi Matius dalam Matius pasal 9:9 secara jelas mencerminkan suatu proses penulisan yang bukan berasal dari seorang saksi mata. Itu. Hmm, Dengan pertanyaan saya, dengan jawaban Anda yang pertama, bahwa Bible itu adalah data, tapi tidak ada di luar Bible yang bisa memvalidasi data tersebut benar atau tidak. Bahkan ironis saya ingatkan tentang Papias, Anda teringat. Lalu saya berikan pula bantahan dari pihak Anda, bahkan sebagai pengawas LAI, itu ditolak mentah-mentah, Pak. Artinya, ketika Papias sebagai data non-biblikal, artinya tidak ada yang bisa diberikan data di luar Bible kecuali Bible itu sendiri. Bagaimana mungkin informasi itu dikatakan benar ketika penulisnya pun tidak diketahui dan bahkan ditentang oleh pihak Anda sendiri? Jika itu adalah firman Tuhan dan jika pihak Kristen sendiri itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus, tentu saja pemahaman Anda dengan pemahaman Samuel Benyamin Hak akan sama. Ataukah memang Roh Kudus memihak dari Pak Samuel dan tidak memihak kepada Anda? iya. Ini Oke, maaf jadi ya, gini. asa Ya, ironis gitu oke. Pak. Anda seorang pastor Ya, yang sekolah di STT, kecuali kalau Anda memang tidak sekolah di STT ya. Saya maklumi. Silakan Pak. ya. Jadi gini, kalau kita memahami Alkitab itu kan pemahamannya adalah dia itu kan firman ya, firman. Nah, Alkitab itu adalah firman, firman dari Allah ya, dari Yesus Kristus. Eh, Tidak ada satu manusia pun, siapapun, ya, kalau mungkin sudah ada yang dapat dikonfirmasi oleh Bapak terhadap siapa penulis daripada penulis eh, asli ya, ya, ori dari penulis dari, kalaupun ada, ya, kalaupun ketemu, Alkitab sudah menyatakan bahwa
hari-hari ini ada begitu banyak orang yang ingin cari tahu tentang isi Alkitab. Dan ada begitu banyak orang yang ingin belajar tentang Alkitab. Ya. Alkitab itu adalah pemahaman atau pikiran Allah yang disampaikan melalui para penulis. Pemahaman Allah kepada para penulis. Kita mungkin sebagai manusia akan terbatas untuk memahami siapa penulisnya. Tapi hakikatnya penulis itu adalah pikiran Allah itu sendiri, yang memakai para penulis untuk ditulis. Dan sampai hari ini Alkitab itu ada di tangan saya dan teman-teman kami Kristiani. Jadi itulah keterbatasan kita dalam memahami. Tetapi yang terpenting dari isi dari Alkitab itu adalah, menurut pemahaman kami, adalah bagaimana kami memahami mengenai Yesus itu sendiri. Jadi yang terpenting bukan para penulisnya, bukan siapa, tetapi yang terpenting dari isi Alkitab itu adalah berita tentang Yesus Kristus. Demikian, Pak. Jawaban Anda sebenarnya dogmatis, Pak. Yakin Pak itu isinya firman semua. Jawabannya dogmatis. Terlebih Anda ini kan sekolah di STT Abdi Gusti di wilayah Jawa Timur ya. Itu jawaban dogmatis, maaf, bagi saya nggak akademis banget, Pak. Itu yang terjadi. Iya. Ketika saya menulis katakanlah tentang adanya yaitu Jawa Timur. Apakah Anda akan serta-merta menerima hasil tulisan saya tanpa mengetahui saya itu siapa? Lalu Anda telan-telan, mentah-mentah, oh betul, Jawa Timur itu adanya Monas di dalamnya, wilayah Jawa Timur. Kan otomatis hal tersebut perlu dilihat dulu siapa penulisnya, Pak. Itu yang terjadi loh. Jadi ketika Anda, ketika Anda sekolah di STT Abdi Gusti, seharusnya bisa dibedakan dalam hal memberikan keterangan dengan adanya si Robi yang cuma bukan seorang akademis. Itu, Pak. Dan bahkan Begini, anehnya Pak, begini, Anda Pak. saya Begini, ingatkan Pak. tentang adanya Papias, Pak. Itu yang terjadi. Begini, Pak, kalau yang Bapak bilang tadi Monas, kalau misalnya saya sudah pernah ke Monas. Nah, Kan itu perlu kan, buku, Pak. bagaimana kalau seandainya Bapak belum pernah ke Jakarta, Pak? Atau saya kasih katakanlah sebuah penganalogian tentang adanya yaitu Mekarsari misalnya. Mekarsari itu ada istilah ebeg. Bapak pernah nggak ke Mekarsari ada istilah ebeg? Bapak nggak akan pernah tahu. Iya, jelas. Iya, makanya bagaimana sesuatu informasi itu bisa dikatakan benar ataukah tidak, pertama kali itu dilihat siapa penulisnya, bisa dipercaya atau tidak. Bukan tiba-tiba Jelas, isinya, Pak. itu namanya Jelas, dogmatis, Pak. Alkitab itu, Pak, jelas, Pak, penulisnya, Pak. Loh, Iya. jelas gimana? Anda Jelas. tadi saya pinta data di luar Bible nggak bisa. Bahkan saya ingatkan, ini loh Pak namanya Papias. Bahkan tentang 12 muridnya pun saya ingatkan. Jadi mana data yang Anda berikan? Nggak ada, Pak. Maaf ya, Data cuma saya asumsi Alkitab di depan jelas, saya. Pak. Oh, bukan asumsi. Data Asumsi, Alkitab, Pak. Asumsi. Loh, kata siapa Kalau asumsi itu pakai data non biblikal, Pak. Maaf ya, Bapak itu orang akademis ya, bukan dari adanya orang di luar akademis, Pak. Setidaknya Ya, Anda itu silakan. membawa apa? Membawa nama alma mater Anda, Pak. Kalau Anda seperti ini jawabannya, saya- apa bedanya dengan si Robi, Pak? Yang tadi naik. Ketika posisi mana datanya dari adanya Thomas ke India. Dia nggak tahu, malah googling. Bahkan saya pun tahu. Anda cek masalah Thomas contohnya ya. Dia posisi ke India. Sejarah Gereja Umum yang ditulis oleh Dr. Jonathan E. Pulver. Saya punya buku kalian. Pada halaman ke-92. Itu simple. Tapi dia apa? Googling. Nah, posisi apa yang Anda sampaikan dengan si Robi? Sama saja, Pak. Cuma Anda cuma punya gelar, punya jemaat, udah itu aja. Tapi penjelasan Anda sama saja bagi saya, Pak. Ya, jadi bagi saya penjelasan ini nggak penting, Pak. Iya, nggak penting karena Anda tidak tahu, tidak menguasai, bukan tidak cuma tahu. secara dogmatis. Bukan tidak tahu, Pak. Bukan Ya, tidak kalau Anda tahu sudah dari tadi dong, Anda bilang Papias. Ya. Itu, Pak. Ya, bahkan begini, teman-teman Pak, sebagai boleh saksi ya. Saya ingatkan beliau tentang 12 murid. Saya ingatkan, anehnya itu sama Muslim lagi diingatkannya.
Tentang Ya, Papias, saya udah ingatkan ingatkan. lagi. Saya tahu ayatnya, Pak. Kenapa bukan Sudah dari tadi diingat ya. ngomong, cuma Terima puter-puter kasih. gitu kan? Dan jawabannya tidak sama sekali to the point. Itu yang terjadi. Jadi jangan pura-pura maaf tidak Anda itu tahu padahal tidak tahu, Pak. Jujurlah, Anda itu sudah akademis, Pak. Ditonton loh oleh Saya banyak tahu orang, Pak. Alkitabnya, Pak. Bukan Ya, saya tahu dogmatis, ya. Alkitab. Jadi Anda bilang yang penting kan isinya, Pas kan Stefan, aneh, Pak. Bang Oke, Fahrul. Saya mau nanya Pak Stefan nih, Pastor ya. Bapak apa namanya Yesus itu yang menjadi murid-murid Yesus ini itu kira-kira berapa lama sih dididik oleh Yesus menurut 3,5 Bapak? tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, apa namanya Bapak sendiri yakin bahwa kitab Yohanes itu ditulis oleh Yohanes? Betul. Iya. Oh, jadi Bapak yakin bahwa kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes, kitab Matius ditulis oleh Matius, yakin ya Pak ya? Iya. Bapak percaya nggak kalau umpamanya kalau ada anak lulusan SD yang dia udah sekolah setiap hari loh Pak, pagi sampai siang, itu sekolah SD selama 6 tahun, anak itu bisa bikin skripsi, Bapak kira-kira percaya nggak? Konteksnya siapa dulu? Nggak mungkin SD zaman kita sekarang. Enggak, saya pengen nanya gitu secara ingin bertanya secara, saya tidak perlu bertanya, Bapak juga tidak perlu menjawab secara data. Kira-kira kalau ada anak lulusan SD yang dia udah sekolahnya setiap hari dong ya. Nah, itu sekolahnya setiap hari kecuali mungkin yang nggak masuk adalah hari Minggu aja, 6 hari dia sekolah pagi sampai siang. Dia sekolahnya 6 tahun, kira-kira kalau disuruh bikin skripsi, kira-kira anak yang sekolah 6 tahun ini bisa bikin skripsi nggak Pak, menurut Bapak? Bisa jadi. Atau bisa membuat jadi. karya tulis gitu? Bisa jadi. Bang Santri, Oh, kita jangan pakai, bisa bikin jangan ini Bang, skripsi jangan ya? double standar kita, karena di kita juga kayak gitu. Jadi tanyanya gini Oh aja gitu. Bang. Nah terus jadi murid-murid firman Yesus ini berarti murid-murid Yesus ini menjadi murid Yesus adalah 3,5 tahun. Betul. Yakinkan aja sih Pak Pendeta, bagaimana, apakah benar firman semua isinya itu Bible? Yakin. Ya itu udah saya tanya sih, tapi ya nggak tanya dapat jawaban. standar ganda nanti kita Bang. Oh Ya gitu simpel ya. saja sih ngasih hal ke Pak ini ya, ketika saya mendengar penjelasan kok ini nggak jauh beda ya gitu kan dengan orang yang nggak sekolah, seharusnya kan berbeda ya, maaf Pak ya. Ketika Anda menjelaskan dengan orang yang memang posisi Anda itu akademis ya, alma mater dari STT yang ada, STT Abdi Gusti ya, karena saya pun melacak Anda ya, Anda itu dari STT Abdi Gusti seperti itu. Nah, itu paling ironis. Tahu ya, Pak. Jadi jangan maaf ya, jangan samakan kami ini dengan orang awam atau orang-orang yang sering Anda hadapi, dan jangan sampai anggap kami itu tidak memiliki data-data Anda, Pak. Itu, Pak. Jangan samakan. Oke, siap. Oke. Ya, cuma memang gini, saya informasi aja ya. Informasi bahwa saya jurusannya bukan teologi, tapi pendidikan. Ya, pendidikan itu biasanya itu ke sekolah SMP sekolah ini ya Pak ya, sekolah Kristen Pak ya. Itu biasanya Ya. ada 2 jurus. Berarti Bapak itu sekolah seorang guru berarti ya? Iya. Oh, pantesan. Itu kan. Iya. Oke. Karena memang di STT ada 2 pilihan, ke sekolah jadi guru ataukah memang jadi pendeta. Oke. Pak, bisa Anda berikan bukti lagi Pak? Ya, saya harap itu Anda bisa memberikan jawaban yang memang secara akademis ya, layaknya orang yang terpelajar lah, seperti itu saya harapkan. Kenapa demikian? Karena suatu kebenaran tanpa adanya yang memverifikasi dan memberikan validasi yang ada, ini jelas asumsi Pak. Oke. Pak, bisa nggak Bapak terangkan kepada saya, benar nggak bahwa Bible itu yang ada, baik itu dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, itu firman Tuhan? Benar nggak Pak menurut Bapak? Betul, firman Tuhan. Betul, baik. Kalau itu adalah firman Tuhan, otomatis dong kejadiannya benar-benar real Pak ya, sesuai dengan fakta sejarah Pak ya, benar nggak ya? Ya, betul. Oke. Jika memang menurut Bapak itu adalah benar gitu kan, tentu saja Bapak harus bisa membuktikan di luar Bible lagi Pak ya, terkait dari adanya
pihak yang sudah mati ya, ternyata dia itu bisa menampakkan diri Pak itu kepada orang yang banyak. Benar nggak Pak itu Pak kisahnya Pak? Dalam hal sejarah Contohnya, ada nggak bukti pendukungnya Pak di luar Bible? contohnya seperti apa, Pak? Hah? Contohnya seperti apa? Oh alah, baik saya bacakan lagi ya, saya bantu lagi tuh ya. Kami ini sungguh sangat banyak membantu ke Bapak ya terkait tentang apapun ya. Contoh Matius pasal Saling bantu 27 ya. ayat 50 hingga 54 ya. Terkait terkait dari adanya posisi yang saya sentuh ya, pertanyaan, tapi Anda meminta dari adanya penjelasan contohnya. Baik, teman-teman cek saja ya Matius pasal 50 hingga 54 ya, ketika Yesus mengaku pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya itu, hingga pada akhirnya tabir suci pun terbelah Pak, itu kan. Selanjutnya apa? Iya. Terguncang pula candi Pak katanya. Lalu ayat ke-52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan kuburan dibuka dan banyak orang kudus yang tertidur. Itu dalam KJV-nya. Dan sebelum kebangkitannya Yesus, mereka pun keluar dari kubur Pak, lalu masuk ke kota kudus dan berkarya kepada banyak orang. Nah, ketika yang nongolnya itu adalah orang yang telah mati lalu menampakkan ke kota, namanya kota kan itu ramai Pak ya, banyak orang seperti itu, beda dengan di desa lah. Nah, benar nggak sih kisah tersebut? Kalau benar firman Tuhan, tolong dong berikan kepada saya penulis sekuler yang ada kala itu, entah itu Romawi ke, entah itu Yunani ke, yang membenarkan tentang adanya orang-orang yang telah mati, yang telah menampakkan ke manusia yang masih hidup di kota-kota. Silahkan Pak. Dan kenapa peristiwa itu hanya ditulis oleh Matius Pak? Yohanes tidak menulis, Markus tidak menulis, Lukas tidak menulis, hanya Matius saja. Tambahan pertanyaan. Oke. Jadi gini. Itu kan peristiwa besar loh Pak, ya kan? Itu Betul, peristiwa betul. besar. Itu peristiwa besar. Jadi begini, keempat penulis Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu mereka ketika menulis itu mereka tidak saling bertentangan dengan apa yang mereka lihat tentunya. Sehingga ketika Yohanes menulis tentang apa yang dia tahu, gitu ya. Siapa tadi? Matius ya. Matius menulis apa yang dia ketahui tentang Yesus pada waktu berada di salib. Gitu. Matius menulis. Ketika dia menulis tentang hal itu, maaf saya tidak bisa melihat dari sejarah ya. Saya hanya bisa melihat dari dalam Alkitab ya. Boleh ya Pak? Maaf ya, saya tidak butuh dari penafsiran Anda, karena saya pun punya buku tafsir Pak. Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tafsir, Pak ya. Seperti itu. Baca langsung ayatnya Pak. Iya, saya juga sudah membacakan bahkan ke Bapak ya. Yang saya butuhkan itu, benarkah kejadian itu terjadi secara nyata ataukah halusinasi? Kalau halusinasi kan orang lain pun bisa berhalusinasi Pak. Kalau memang betul kejadian real, bisa dilihat oleh mata dan benar-benar terjadi. Ya mana datanya di luar Bible? Itu real. Mana datanya yang bisa memvalidasi bahwa kejadian tersebut real Pak di luar Bible Pak? Non biblical. Ya kalau mau disuruh perlihatkan kepada saya mengenai peristiwa-peristiwa itu dan yang mendukung itu Pak, ada di Alkitab Pak. Ya Allah, maksudnya di luar Bible Pak. Bukan, saya nggak butuh penjelasan Bible karena sudah saya sampaikan, sudah saya bacakan tadi ke Bapak. Ya oke, saya katakan itu real Pak. Ya mana data yang memvalidasi di luar Bible? Entah itu penulisnya Romawi kayak Yunani kayak. Kalau saya tidak bisa menunjukkan data dari luar, data Alkitab itu sudah real Pak. Ya itu namanya dogmatis Pak. Ya. Iya kan? Tapi itu data yang pasti Pak. Iya, mana data yang posisinya membenarkan kisah yang ada di dalam Bible Bapak? Mana? Apa mau kisah tersebut ditulis oleh yang berhalusinasi? Kan pasti Bapak nggak mungkin mau.
Sebentar Pak Gray, sebentar Pak Gray. Kota, Sebentar, kalau Pak Pak Gray. Kota. Sebentar Pak Ya Gray. ini saya mau kasih bukti dari luar Alkitab. Saya kasih bukti dari Sebentar luar Pak Alkitab. Gray, saya nggak bertanya kepada Itu Anda. ada penulis. Saya nggak bertanya kepada Anda, saya bertanya kepada Bahihi, ya. Maaf, kalau secara akademis dia maksudnya lebih tinggi kalau- daripada Anda. Maaf, saya nggak butuh pernyataan Anda. Secara akademis dia lebih tinggi daripada Anda. Oke? Silakan Tidak usah Pak Bahihi. menghina dia, kata dia pendidikan ini tidak bicara aja, tidak usah bilang kata Pak itu dia dari STT, dia tidak begini begitu Memang begitu. betul, Gray, saya maaf, sudah melacak Bang bahwa Gray. Pak Bahihi ini orang yang STT, ya. Seorang akademis, ya. Iya, Anda cek tidak saja perlu namanya. pakai Kalau Anda nggak percaya, saya nggak butuh pernyataan Anda. Saya butuh Pak Bahihi yang menyampaikan Anda itu bukan seorang akademis. Oke, semuanya. Ya masalahnya Pak kalau Gray. dia bisa. Tahan, kalau dia bisa membantu, Pastor, tidak masalah. Pastor, tahan. Bukan, maksudnya boleh membantu dengan catatan setelah sudah berhenti, Pak Pastor. Jangan menyela. Oh, Boleh membantu, gitu seperti itu. Sewaktu berbicara, ya tahan dulu. Silahkan lemparkan ke Gray gitu, Pak Pastor, gitu ya, oke. supaya tertib. Ya. Sekalian angkat silakan. bendera putih, Lanjut. Pak, ya. Lanjut, Bang Akademik. Tahan, Ya. Lanjut. Ya, silakan. Saya butuh data di luar Bible yang membenarkan kisah tersebut. Kalau nggak ada, mohon jujur, Pak. Apalagi Bapak akademis. Mungkin kali Ya, ini saya tidak tahu. mungkin Udah, kali ini stop aja. karena tidak siap. Jadi ya mungkin Pak Gray bisa membantu saya. Silakan Pak Gray, bantu Oke, kalau memang ada, kalau teman-teman memang sudah bisa lihat ya ditunjukkan. bahwa seorang akademis angkat bendera putih ditanya data sejarah, ya. 2 lagi, ya. Dan bahkan harusnya saya ingatkan tentang adanya 12 murid dan bahkan tentang Papias. Anda sebagai saksinya, teman-teman. Ini akademis loh orangnya. Silakan Bang Ray, jawab pertanyaan yang kami tanyakan. Oke, kalau menurut yang saya tahu ya, kalau data di luar Alkitab itu suara saya kedengaran ya? Silakan Jelas. lanjut. Data di luar Alkitab itu Flavius menulis tentang penyaliban Yesus, tapi secara detail dia tidak menulis tentang kejadian karena dia lahir antara tahun 37 sampai tahun 100 Masehi. Kematian Pak, Yesus itu pada umur 33. saya Ya kan? tidak Gino, menjelaskan itu tentang peristiwa masalah bukan hal penyaliban. kematian, Itu Pak. Tahan, Makanya semua perhatian. Yesus tahan. diangkat ke Saya nggak butuh penjelasan diangkat itu. ke surga Yang saya itu peristiwa Bang itu. Santri, tolong Bang Santri, yang saya butuhkan itu, ya, saya kerucutkan bukan masalah kematian, Pak. Aduh, ya Allah, kirain mau bantu benar-benar nih. Yang saya butuhkan itu adalah sebuah kisah yang benar ataukah real ataukah tidak terkait dari adanya yaitu orang yang telah mati lalu bangkit dari kubur dan menampakkan ke orang-orang yang ada di kota. Udah itu saja saya mah. Saya nggak perlu tentang masalah kematian kayak itu, kayak saya nggak perlu, dan saya lebih tahu daripada Anda karena saya memiliki data cetaknya, ya, bukan googling seperti si Roy. Silakan, mana bukti datanya, sejarahnya, silakan. Sekarang kalau menyangkut data itu kan jelas Alkitab, rujukannya Alkitab itu manuskripnya aja ditulis lebih dulu dari data yang Bapak baca. Jadi kalau Bapak bicara Bapak punya data itu berarti Bapak berujukannya ke manuskrip Alkitab itu. Seperti Ya itu. Jadi yang mana dulu? Allah, paham nggak sih data di luar Bible, Pak? Makanya tadi saya bilang, makanya sebelum Anda berkomentar, cermati dulu apa yang saya sampaikan. Oke, Saya bilang ke Pak Bahihi. Bang Akademik bisa dicontohkan contohnya seperti apa gitu. Saya Barangkali gini kurang ya, jelas saya kasih gitu. contoh ya. Saya kasih contoh. Saya dengan Uniriva ya, katakan pernahlah ke Jakarta. Saya kasih gambaran biar nalar Anda, Gray, berjalan. Anda itu misal ya, Bang Gray, Anda itu belum pernah ke Jakarta. Ketika saya melihat adanya Jakarta udah ada Monas, itu dibenarkan ya oleh Uniriva. Lalu tiba-tiba ya, Anda dari orang kampung belum pernah ke Jakarta misalnya teh. Tentu saja tidak akan pernah langsung membenarkan. Mencari tahu orang-orang kepada orang-orang yang pernah ke Jakarta, benar nggak sih di Jakarta itu ada Monas? Maksud saya dengan memberikan pernyataan seperti itu, saya butuh orang yang memang sebagai saksi sejarah terkait darinya orang yang mati lalu bangkit dari kubur dan menampakkan orang di kota. Itu saksi sejarahnya mana di luar Bible, bukan kematian. Gitu, Pak. Halo. Paham nggak sih? Masa kita Jelas aja ya. nggak paham?
Makanya saya Silakan, bilang Bang. Anda itu sudah diam karena Anda itu tidak orangnya akademis ya. Pak Bahi saja nggak bisa, apalagi Anda. Oke, mantap. Tadi sudah. Oke, Bang Dre, Bang sudah Dre, stop. itu peristiwanya bukan masalah yang saat Yesus disalib, bukan, tetapi setelah dikuburkan itu loh, kubur terbelah, Oke, bukan pada stop, Bang saat Dre. disalibnya, bukan. Salam kota, tahan dulu, tahan. Ya, oke, Bang Dre. Bang Dre sudah dijawab. Jadi tidak ada jawabannya pertanyaan ini. Mungkin Uni Rifa mau menambahkan atau menanggapi. Silakan Uni. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Aku belum mengerti poin yang dibicarakan. Aku nyimak dulu aja. Oke, lanjut. Jadi ini sebetulnya Pak gini, Kota. jadi melebar. Sebetulnya tadi kan temanya adalah, halo. Lanjut. Iya, Saya ada telepon tadi. Tadi temanya gini sih, temanya Uni adalah tentang tentang Bible itu kan gini awalnya tadi dengan si Bang Robin itu bahwa dia katanya misionaris karena berdasarkan dari Matius 28 ayat 19. Kemudian saya bacakanlah itu di di sarapan pagi Biblika bahwa itu adalah ayat palsu karena Yohanes itu adalah sampai ayat ke-15 aja. Melebarlah kemudian bahwa Bible itu sebetulnya misi misionaris itu landasannya apa sih, dia kok bisa sampai ke Papua dan lain sebagainya gitu kan, sampai ke seluruh penjuru-penjuru gitu. Berkembang lagi lah bahwa Bible ini sebetulnya berkembang lagi menjadi akhirnya ditanya akhirnya ke pertanyaan Bang Fahrudin ini bahwa apa betul itu isi-isi Bible itu adalah bukti sesuai dengan sejarah, ada literasinya. Oke. Ya iya, tunjuk apa yang diminta Kang Farudin ya diharapkan kepada ini Bapak ini dengan pastor, karena kita berharap apa yang kita dapatkan ini ilmu ya. Kita bukan sedang memperdebatkan keyakinan mereka, tapi kita berusaha untuk mendapatkan bagaimana cara mereka memahami dari perspektif orang yang ahli di bidangnya, yaitu akademisi. Salah satunya adalah pastor dan pendeta. Jadi harapan saya sebelumnya salam kenal Pastor J. Stephen. Saya Rifa, saya seorang mahasiswi ya. Jadi mungkin karena saya seorang mahasiswi yang sedang haus akan ilmu, mudah-mudahan saya dapat edukasi dari Anda tentang teologi ya, karena memang materi kuliah saya itu berkaitan dengan agama ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita berharap penuh edukasi di sini. Itu sih harapan saya. Apa yang diminta Kang Farudin ya saya rasa ya dijelaskan saja sih gitu. Mungkin untuk sementara Bang itu. Aidi, maaf saya ada telepon masuk ya. Uni, saya pamit dulu ya Bang Faru ya. Oke. Pak Stephen saya izin dulu ya. Saya ada telepon masuk. Siap. Anggap Siapa? pastor saya belajar kepada Anda gitu loh. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara memahami dogma Anda, informasi terkait tentang keimanan Anda gitu. Ya, silahkan karena Anda seorang pastor ya, saya rasa mudah sekali untuk berdiskusi dengan seorang mahasiswi. Saya rasa sih mudah ya. Jadi bukan hal yang sulit bagi Anda, harusnya begitu. Suaranya tapi kecil, pastor. Oh iya. Uni Rifa ya. Saya bisa menanggapi secara Alkitab ya, seperti saya maunya tadi dengan Pak siapa tadi menanggapi dengan, tapi beliau minta data sejarah sih. Kalau minta data sejarah saya kurang siap untuk hal itu. Tetapi sebagaimana yang dia sampaikan mengenai ada yang bangkit ya, Yesus bangkit, waktu Yesus mati kemudian ada yang bangkit. Ya memang itu Alkitab ya, Alkitabiah. Sejarah atau penemuan yang dikembangkan melalui penulis-penulis itu pasti tolak ukurnya pasti Alkitab ya. Tolak ukurnya Alkitab. Jadi kalau sejarah pun kita tidak akan ketemu, kita kembali ke Alkitab, kembali ke Bible ya. Jadi samalah seperti agama Islam ya, pasti
Alkitab, Sorry, Al-Quran suara itu Anda terlalu adalah kecil ya. Saya dengar apa? Saya sendiri mendengarnya Kang Farudin. Suara beliau ini kecil ya. Ya memang Dari tadi kecil. dari tadi juga Nerifa Oh, agak begitu. dikuatin, Pastor. Anda seorang iya pastor iya loh. Saya aja bersemangat banget loh iya mendengarkan Anda, Pastor. Mudah-mudahan kami iya dapat sorry mungkin informasi yang ya. gimana gitu di sini ya. Silakan, Padahal di Pastor. sini saya ya sudah full di sini volumenya ini Atau mungkin sudah didekatkan full. dengan mic-nya mungkin, Pastor. Iya sudah Oke. lengket juga nih di mulut ini. Oke, Ya segitu ya oke. jadi oke jadi data Alkitab mengenai kebangkitan orang mati ya itu valid itu ya. Dan kebangkitan orang mati itu kalau saya baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi kematian, kebangkitan orang-orang yang hidup yang dipertanyakan tadi itu bukan kebangkitan manusia seperti biasanya, itu kan roh ya, roh yang bangkit. Jadi tidak mungkin manusia biasa bisa lihat roh bangkit, gitu ya. Kalau mungkin peristiwa terjadi kubur terbuka, orang bisa lihat, ya itu masih bisa fakta, mungkin bisa ya sejarahnya. Tetapi kebangkitan dalam konteks ini kan kebangkitan roh. Nah hanya saksi Alkitab, salah satunya Matius, yang bisa tahu hal itu tentunya dengan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain yang tahu. Tetapi yang menuliskan pada waktu itu adalah Rasul Matius. Ya, jadi itu adalah peristiwa yang real, peristiwa yang sangat real mengenai kebangkitan, bahkan naik ke surga. Saya coba bacakan lagi ayat yang tadi ya. Naik ke surga. Jadi kan ini akan pasti beruntun pertanyaan mengenai orang-orang yang mati yang naik ke surga, kan pasti orang akan tanya itu. Matius tadi 7 ayat 27 ayat 5. Dan sesudah bangkit Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kita harus pahami bahwa di surga itu ada roh orang-orang yang sudah mati yang naik ke surga. Mungkin ada yang bertanya, siapa mereka? Saya mau katakan bahwa melalui Alkitab, orang-orang yang mati di dalam perjanjian lama, mulai dari Adam sampai kepada sebelum Yesus bangkit naik ke surga, sebelum Yesus atau sampai Yesus mati, kan masih banyak pertanyaan orang. Bagaimana dengan orang yang mati sebelum percaya Yesus, kan begitu. Jadi orang-orang ini pun yang mati dari perjanjian lama, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya, ada orang-orang yang pada waktu Yesus bangkit naik ke surga, mereka pun ikut bangkit. Baik, Iya, baik. oke. Apa yang baik? Sudah Pak? Saya berikan ya Oke. kitab tafsir Bible Bapak ya. Oke. Baik. Anda menyatakan bahwa itu adalah roh. Oke. Pertanyaannya, apakah roh bisa dilihat dengan mata? Tidak bisa. Iya, Tidak bisa. betul sekali ya. Saya setuju dengan Bapak. Baru kali ini saya setuju. Nah, tentu saja jika hal itu adalah roh, ya, itu harus dicoret di mana adanya posisi frasa seperti halnya ya ke kota. Apakah ya posisi kota itu adalah kota roh? Tidak. Menampakkan pula ya, menampakkan diri kepada orang banyak. Apakah orang banyak itu yang ada di kota itu sudah mati ataukah masih hidup? Masih hidup, Pak. Dan Orang yang terkait sudah mati, yang ada di sana rohnya, Pak. dan Jadi menampakkan harus dipahami begini, diri kepada banyak orang, Pak. Ayat ke-53-nya, ya. Betul. Makanya tadi saya bertanya,
kota, apakah memang kota itu di sana nanti di posisi katakanlah alam ruh itu ada kota? Nggak ada. Ya, yang keduanya Anda pun harus mencoret ya frasa dari menampakkan diri pada banyak orang. Banyak orang di sana bukanlah orang yang mati, Pak, masih hidup. Itu yang terjadi. Dan saya gunakan adanya tafsiran Alkitab abad ke-21 jilid 3. Anda cek saja tafsirnya. Covernya warna hitam karena saya pun punya. Kalau Anda punya, baik, sebelum saya bacakan, Anda punya nggak, Pak? Tafsiran Alkitab abad ke-21 jilid 3. Anda punya nggak, Pak? Kayaknya punya. Oke, kalau Bapak punya, silahkan buka halaman 99. Tolong dibacakan, Pak, catatannya. Kalau Anda punya. Oke, saya tunggu saja ya. Saya tunggu. Saya harus cari lagi. Oke, nggak apa-apa. Dari tadi juga saya juga lagi nyari, Pak. Nggak apa-apa, sok aja. Biar kita dengar seksama ya. Tafsiran Alkitab abad ke-21, covernya warna hitam, jilid ketiga, di halaman 99. Saya pengen mendengar apa yang Bapak bacakan di catatan 52-53. Silahkan. Saya tunggu. Jadi begini, Pak. Maaf. Anda tadi katanya bilang punya ya. Saya tunggu. Anda saya untuk mau jelaskan mengambil. dulu yang Bapak bilang tadi kok yang di kota itu kok orang-orang masih hidup gitu ya. Saya coba jelaskan ya. Boleh? Dia Silakan. dogmatis mulu, Pak. Silakan saja lah. Penjelasan Oke. dogmatis ya. Iya, karena memang yang dibaca tadi Alkitab. Jadi Alkitab yang menjawab gitu, Pak. Kuatkan lagi, Pak. Jadi begini. Suaranya kayak tadi, Pak. Ya, jadi begini, Pak. Ketika Yesus bangkit, orang-orang pun ikut bangkit yang mati dikubur ya. Karena kita harus pahami ketika Yesus mati selama 3 hari 3 malam dikubur, Alkitab mencatat bahkan salah satu muridnya bicara seperti ini. 1 Petrus pasal 4. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ya. Injil itu atau Yesus itu sudah diberitakan sampai kepada orang-orang yang mati. Konteksnya orang yang mati di sini adalah mereka yang mati sebelum Yesus mati. Sudah saya sampaikan tadi mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada sebelum Yesus mati. Jadi orang-orang yang sudah mati sebelumnya, mereka sudah menerima Injil, mendengar Injil pada saat Yesus mati. Karena waktu Yesus mati, Matius pun mengkonfirmasi bahwa Matius 12 ayat 40, sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Ya, demikian maaf, Pak, juga itu anak dogmatis lagi, manusia. Pak. Ini semakin melebar ya, semakin melebar. Ya, Sebenarnya enak ya kalau Bapak manusia itu punya. akan tinggal di dalam Maaf, Pak, rahim ini bumi semakin melebar, selama Pak, 3 hari. Iya, Bang 3 Fahrul, malam. Bang Akademik kasih kesempatan beliau berbicara dulu. Nanti melebar ya. bisa disela. Oke, siap. Oke, Ya, oke. kasih Ya, baik. kesempatan. Silakan. Lanjut, Bang Pasur. Oh, lanjut. Oh iya, silakan lanjut. Jadi sebagaimana yang dikatakan Matius tadi juga, sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia atau Yesus Kristus akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi selama 3 hari 3 malam, Yesus menampakkan diri kepada, ini dalam konteks roh ya, dalam konteks roh, karena orang-orang yang ada yang sudah mati pada zaman itu kan tinggal roh. Yesus ketemu dengan mereka sebagai roh untuk menampakkan diri, sehingga mereka yang percaya kepada Yesus, Yesus bawa mereka ke kota. Kota dalam konteks ini, kalau dalam kekristenan, kota kudus itu, kalau di dunia itu Yerusalem, tetapi kota kudus itu adalah surga. Itu adalah surga. Jadi orang-orang yang sudah ada di surga pada zamannya Adam dan Hawa dan seterusnya, ketika Yesus mati,
Di sana banyak orang, Pak. Tapi konteksnya roh. Karena di surga. Ya seperti itu, Oke. Pak. Oke, silakan tanggapi. Iya, tahu saya juga, Pak. Tahu saya juga ya. Betul. Tapi Ya. ketika Anda saya tanya minta validasi kisah tersebut, Anda mengangkat ini posisinya dari adanya bendera putih. Dan Anda tadi menyatakan, oh saya punya tafsiran Alkitab abad ke-21, jilid ketiga. Silakan dibuka. Kalau Anda nggak percaya apa yang saya bacakan. Saya bacakan halaman 99. Bacakan. Catatan. Ya, silakan. 52 sampai 53 ayatnya. Tidak ada catatan di tempat-tempat lain mengenai kejadian hal tersebut, tidak ada, Pak. Loh, artinya di sini tidak ada yang bisa memvalidasi tentang kebenaran kisah tersebut, Pak. Oke. Ini isinya apalagi ketika kita kritisi tentang sumber kepenulisan yang bernama Matius sendiri yang ternyata didapat dari Papias informasinya. Isinya tidak bisa dibuktikan sejarah, penulisnya pun sama. Lalu apa yang membuat Anda kuat argumentasinya selain dogmatis belaka? Yang penjelasan Anda itulah, sama Pak. dengan si Robi. Saya Nah, pakai itu data dia, dari Pak, tadi yang Pak saya ketika maksud membahas tadi. tentang Anda. Entah itu dari tafsir entah dari adanya apa yang disampaikan, yang tentang adanya sejarah Ekulver, Jonathan Ekulver. Dan ketika Anda tadi sejak awal, sebelum Uniriva masuk, mengenai adanya penggunaan dari adanya satu Petrus pun, itu pun bermasalah pula. Terlebih dari 2 Petrus sendiri. Itu Pak. Oke. Apa yang Anda pegang? Ya. Sejarah pun Anda tidak bisa memberitahu, isinya pun sama, tidak bisa membuktikan, penulisnya pun sama, dan bahkan diberitahu oleh saya. Apa yang Anda pegang? Nonsen, Pak. Oke. Bukan sebuah kebenaran. Oke. Oke. Oke, Asumsi, mantap. Pak. Tahan dulu, Pak Pastor, tahan dulu, Bang Akademik tahan dulu. Silakan Uni barangkali menambahkan. Uni. Silakan Uni. Halo Uni. Halo. Iya lanjut Bang Pastor, silakan. Oke, saya semakin yakin yang tadi, Pak. Ketika kita kehabisan data ya. Ya, ketika data habis, Alkitab masih mencatat, Pak. Kecuali Alkitab tidak mencatat, saya mungkin ya akan kehilangan pegangan. Makanya dari awal saya bilang ketika data yang ada di dunia ini habis, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi, maka semuanya akan kembali kepada data yang sesungguhnya. Data yang kami pegang adalah Alkitab, Pak. Nah, karena begini, kita kan sama-sama memahami Allah ya, sama-sama memahami Allah. Yang dalam hal ini yang kita pahami melalui tulisan Alkitab atau Al-Quran atau apalah menurut agama masing-masing. Nah, ketika kita sudah sampai pada tahap belajar dan tidak mengerti apa yang kita pelajari, bahkan data sudah tidak ada, maka kita kembali ke data yang asli melalui kitab yang kita pegang. Ya, walaupun teman-teman mungkin ada yang nggak mempercayai data kami, tetapi bagi kami itu data kami, gitu ya. Itu data kami. Nah, karena kitab atau Alkitab yang kami percayai itu berhubungan dengan Allah yang kami percayai, maka kita kembali kepada Allah. Kita manusia terbatas, memahami Allah yang tidak terbatas. Kita manusia yang kurang memahami Allah yang lebih. Disinilah kita kembali kepada Allah. Ternyata Allah itu lebih besar dari pikiran kita manusia. Gitu, Pak. Oke, Uni mau menanggapi Uni. Halo Uni. Uni. Ini Rifa. Iya. Silakan Uni.
Tadi saya mau ini Kang Farudin dulu sama Pak pastornya. Saya mau nyimak dulu. Iya, Silakan nih barangkali mau nambahin. silakan saja nih. Ya, jadi Ini gini, larinya bukan ke tidur. masalah Aku tuh penjelasan bukan rohani tidur. dia itu. Kenapa ya? Jadi begini teman-teman ya. Aku tuh beliau ini kan pastor gitu ya. Kan harapan kita kan kalau pastor ini kan mereka mengenyam pendidikan gitu loh. Nah, setahu aku kan kalau yang di fakultas itu kan memang harus ada literatur tuh harus jelas, kayak mereka akan mengkorelasikan dengan fakta sejarah atau ilmu apapun yang digunakan dalam menjelaskan kaidah-kaidah di dalam keagamaan mereka. Nah, kalau masalah dogmatis aku rasa sih nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya. Setiap orang yang menerima dogmatis begitu saja tuh mendingan di rumah aja masak juga menjelaskan secara dogma, makanya si Bang Greino juga bisa gitu. Tapi kan beliau ini kan pastor. Harapan kita kan kita dapat literatur yang bisa kita cross check. Wah, bener ya, ternyata ada tertulisnya begini. Nah, aku menariknya tadi gini, yang aku tanya itu sebenarnya gini ya. Kristen ini kan selalu saja bercerita tentang keyakinan mereka yang bisa divalidasi dengan sejarah kan gitu ya Kang Farudin ya. Selama ini kan kita kalau diskusi mereka selalu mengatakan kami tuh bisa divalidasi dengan sejarah gitu. Nah, Iya, tadi tuh yang ngaku-ngaku kayak kitabnya itu sejarah lagi. iya, bahwa zombie bangkit. Sorry, aku pakai kata zombie ya. Soalnya kan mayat hidup ya. Orang tuh tadinya mati terus tiba-tiba hidup dan itu menampakkan diri bukan roh loh ya. Karena kalau roh bangkit nggak akan ada yang bisa menceritakan. Siapapun penulis kitab kalian nggak akan bisa menceritakan dia. Ya gimana dia tahu kalau roh itu bangkit? Kecuali Yesus turun lagi terus bilang ke mereka gitu atau gimana ceritanya ya. Nggak mungkin. Berarti itu memang menampakkan diri. Nah, memang tidak ada sih sejarah baik sejarah eksternal Kristen atau internal sendiri yang menceritakan tentang adanya orang bangkit. Banyak orang kudus tuh berapa orang sih dari zaman ke zaman? Banyak, ribuan. Banyak. Iya, jadi itu orang kudus tuh nggak mungkin 5 orang aja gitu kan. Yerusalem segede apa sih? Yerusalem gedean mana sih daripada itu gitu kan, Eropa gitu atau apa? Segede apa sih Yerusalem gitu? Mampu gitu menampung bukan orang kudus Yerusalem semua. yang sekarang ya, bukan Yerusalem yang ada. Pak Pastor tahan dulu nanti dibantah. Nanti Pak Pak Pastor Pastor. ya. Oke. Ya, maksudnya Baik, kan di situ kan ditulisnya kan seiringan bangkitnya Yesus bangkit Yesus bangkit juga orang-orang kudus dan itu menampakkan diri di kota-kota gitu kan apa di seluruh kota dunia. Nah, justru kalau di seluruh kota dunia harus banyak lagi sejarah yang menceritakan tentang hal itu karena otomatis orang Yunani, orang manapun akan menceritakan tentang hal itu. Nah, kalau di Yerusalem doang, ya pertanyaannya orang kudusnya ada berapa orang? Cuman 5 orang, 10 orang, atau jangan-jangan cuma 3 orang yang kudus dari zamannya itu, zaman apa? Zaman Adam gitu. Aku nggak tahu juga sih ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya logis sih kita tanyain. Kita minta literatur penjelasannya. Kalau dogmatis itu kan aku bilang Bang Greino juga nggak perlu kuliah STT dia buat ngejelasin. Bang Greino mungkin bisa itu ngejelasin itu. Kalau secara dogmatis loh ya. Itu aja sih, lanjut lagi. Silakan Pak Pastor tanggapi apa yang Uni sampaikan barusan. Jadi kota yang dimaksud tadi bukan Yerusalem yang ada ya. Bukan Yerusalem. Tetapi kota ini adalah kota kudus, makanya disebut kota kudus. Kota kudus itu surga. Makanya kan orang-orang yang mati tadi bersama Yesus naik ke surga kan. Itu peristiwa besar. Kalau itu di surga, Pak, tentu saja Anda pun tetap harus bisa memberikan informasi kepada kita. Makanya tadi saya nanya, itu roh? Iya, roh. Oke, kalau seperti itu Anda kekeh, artinya itu di surga dengan istilah Yerusalem baru istilahnya, atau Yerusalem kudus. Tolong informasikan kepada saya siapa yang melihat dari adanya posisi yang bangkit tersebut dari kubur, Pak. Nggak ada, Pak. Bapak itu hanya memberikan penjelasan secara rohani toh ya. Istilah Anda itu rohani ya, penjelasan secara rohani. Bagi kami ya, hal tersebut maaf ya, hanya sebuah omong kosong dan dogmatis belaka, Pak. Ketika apa yang kami tanyakan, Bapak hanya bisa beralibi seperti itu dan menjelaskan apa yang Bapak sendiri yakini. Itu artinya Bapak tidak bisa menjelaskan, hanya bisa mengimani tapi tidak bisa membuktikan. Sama ketika saya berikan adanya, bagi saya itu adalah tai kotok, tapi sama Bapak dimakan. Oh, ini kan daging. Tapi bagi saya itu kayak kotok, Pak. Bapak itu daging. Akhirnya sama Bapak dimakan. Seperti itulah analoginya ya.
Jadi, bagaimana mungkin suatu kebenaran bisa dianggap benar dan valid ketika tidak ada pembuktian di luar data yang menurut Anda itu sebuah data. Bible misalnya. Nggak ada, Pak. Dan bahkan Bapak lari dari adanya penjelasan secara rohani. Itu, Pak. Dan saya khawatirnya apa? Apa yang Anda sampaikan saat ini menganggap kami seperti siswa Anda. Karena Anda itu seorang guru di sekolah, Saya tidak meskipun menganggap, punya Pak. gelar Saya tidak PS. menganggap, Pak. Saya khawatir seperti Tidak itu. menganggap. Artinya bahwa Bapak sendiri nggak bisa lah menjelaskan apapun, dan sama dengan Gray ya, cuma Anda sendiri sekolah. Ketika Anda memang tidak bisa, jujur Pak, nggak bisa itu. Seorang akademis itu harus jujur Pak, ya, harus jujur dalam hal penyampaian. Maaf ya, saya nggak tahu. Udah simpel aja, Saya kan- bukan sudah nggak mengakui Bapak itu tidak punya, tidak tahu, tapi terus menjelaskan. Artinya kan itu apa? Ngotot, ngeles. Ditanya lebih Loh, jauh, makanya Anda tadi nggak saya bisa. bilang, saya kan sudah bilang dari awal, secara sejarah dan di luar Alkitab kan saya belum bisa karena saya belum siap. Tapi kalau secara Alkitab, monggo, silakan. Kan begitu tadi saya sudah bilang dari Ya, awal. sebenarnya penjelasan Bapak itu sebenarnya saya pun bisa ya, karena saya pun punya Pak buku-buku dari pihak Anda, ratusan lagi jumlahnya Pak. Jadi sebenarnya bagi saya Tapi Kang nonsens. Faru, sorry aku potong Ya. sedikit, Kang Faru, beliau ini dari denominasi mana ya? Itu ketika dilihat dari adanya sekolah itu STT Abdi Gusti ya. Saya nggak namanya kalau istilah itu PS itu biasanya itu dari pihak RT 16 ya. Biasanya di mana hal Oh, Bapak tersebut kalau Protestan. iya RT 16. Makanya tadi Hmm. ada yang berkomentar menggunakan tradisi. Ya tentu otomatis akan ditolak oleh Pak Stephen. Kenapa Pak Stephen ini RT 16 bukan RT 1? Oh ya Pak Gitu ya. Pastor ya, Anda seorang Protestan ya Pak? Iya, tadi sudah ngaku. Betul. Oh, tidak mengenal tradisi suci berarti ya? Nggak ada. Makanya tadi saya singgung Papias, nggak tahu lagi. Malah ingat, oh iya ya Papias. Wah, Bapak nggak tahu Papias saha eta Pak? nggak tahu. Baru taunya pas tadi saya ingatkan. Aduh. Taunya Papias itu terkenal. Taunya Papais Uni. Aduh, enggak gini, mohon maaf nih ya, mohon maaf Pak. Mungkin kami agak kebablasan belajarnya mungkin ya. Memang kami agak Kang Farudin sih belajar tuh jangan kebablasan lah, sampai kenal Papias segala. Iya, aku tuh sampai nyelidikin sih Pak, siapa Papias gitu kan. Terus karena bagi aku sebagai seorang yang haus akan ilmu itu kan, ketika ada informasi datang gini loh Pak. Misalnya ada informasi bilang gini, Bapak datang ke tempat aku, Rifa, keselamatan itu dalam Yesus. Misalnya Bapak bilang gitu, aku kan tanya lagi, yang bilang sama Bapak siapa gitu. Nanti Bapak bilang nih, oh misalnya si Matius. Matius dari mana dia tahu? Nah itu namanya apa Pak? Aku meminta informasi ini jelas siapa yang memberikannya. Nah Papias itu salah satu orang yang digadang-gadang, yang disampaikan oleh orang-orang Kristen Katolik atau Ortodok ya Kang Farudin ya. Gimana? Apa? Yang mengatakan Papias ini tapi LAI kemarin Kang Farudin udah punya datanya bahwa RT 1 pernyataannya itu, nggak bisa RT dipercaya. 1. RT 1 ya Katolik ya, gitu. Barat sama Timur Nah. itu pun mengakui. Iya, jadi istilahnya kalau kita pikir-pikir ya Pak ya, kami misalnya mahasiswi nih Pak dimintai, kalian tulislah sebuah makalah kan gitu ya Pak ya. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang nulis bukunya siapa? Kalian tahu nggak siapa yang nulis bukunya? Misalnya nggak tahu, nggak bisa diterima nih, gagal nih Pak, atau mau nyusun skripsi nih gagal gitu kan. Nah begitu juga diterapkan dalam ranah keimanan, karena Islam sendiri tidak menolak ilmu-ilmu yang sudah ada, yang sudah dipercaya atau disepakati sebagai ranah keilmuan. Nah mata rantai itu yang disebut dalam Islam itu adalah isnad Pak. Nah Bapak tuh kalau nggak kenal Papias, mohon maaf Pak, aku sedih banget Bapak nggak kenal Papias, tapi ya nggak apa-apa sih. Bapak kan Kristen Protestan, Jangan sedih nggak apa-apa lah. sih. Sedih lah Pak akunya. Masa aku kenal Papias, kenal sih nggak, aku menelusuri Papias tapi Bapak tidak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kang Farudin lanjut aja, aku teh gimana ya mau nanya gitu, kumahanya. Ada, percuma sudah ditanya beberapa kali juga jawabannya seperti itu terus gitu kan. Yang ya Atau beliau ganti sampaikan tema, cuma ganti tema. dogmatis. Ganti tema dogmatis aja kumahanya. Kalau beliau menjelaskan secara dogmatis, saya juga punya buku-buku mereka, bahkan lebih lengkap dari beliau. Bingung saya juga. Iya, intinya teh Nggak Bapak teh apa-apa loh, Pak. Sambil belajar nggak apa-apa.
Oh iya, soalnya bapak-bapak ini kan gini Pak, ketika kita masuk ke ranah diskusi lintas iman kan memang bukan hal yang mudah ya Pak ya. Dimana nanti ketika kami memintai pertanggungjawaban dan bapak yang di sini namanya kan ada gelarnya di sini, nanti secara psikis nanti bapak terganggu ketika mohon maaf bapak tidak mampu Oh. menjelaskan kepada kami. Nah saya tidak mau menjadi asbab nanti mohon maaf ya Pak, ada orang-orang yang ketika psikisnya terganggu hanya karena merasa terserang di dalam sebuah ranah diskusi. Nah khawatir saya bapak tuh mentalnya nanti down, nanti bapak nggak mau lagi diskusi sama kita, atau nanti bapak merasa kami ini menyerang iman bapak gitu loh. Jadi aku tuh agak hati-hati sih bicara, soalnya bingung juga ya, ini pastor harusnya beliau memiliki kapasitas untuk menjelaskan tapi kenal Pak Pias juga kagak gitu. Jadi aku bingung mau nanya jadinya Kak Pak. Iya, Kumaha tanya? saya orangnya tidak bisa marah, tersinggung apalagi. Ya kalau saya bilang nggak tahu. Jadi santai saja dengan saya. Justru Oke saya deh, kalau curiga Masih Pak. mau masuk kok. Justru saya curiga Pak, kalau Bapak nggak bisa marah. Kenapa demikian? Tuhan Anda bisa marah, bahkan mengobrak-abrik orang yang berjualan loh Pak. Di bait Allah, Oh, dia itu marah Pak. lihat Masa dulu Tuhan Anda punya marah Anda konteksnya. enggak? Konteksnya marah dulu, lihat gimana Pak. Tuhan waktu marah waktu itu kan karena bait sucinya, bait Allahnya diporak-porandakan Pak. Ya tapi Ya kan intinya ada sama, emosional jual lah Pak. punya apa? emosi. Ada Iya. emosional lah. Maksud saya seperti Ya. itu. Ya, Kalau emosi gitu tetap ini ada, aja. tapi tidak sampai. Ini aja masalah Ya. critical text sepertinya agak terlalu sulit Kang Farudin. Tapi Aduh, sebenarnya berat itu. Saran saya itu berat berat itu. loh. Bebannya berat, itu. kasihan Bang Grey, Mm-mm. kasihan Bang Pak Bahihi. Aduh, makin berat itu. Saya Kok khawatir panggilnya nggak Pak kuat Hihi? nahan Namanya kan beban. Pak Steven. Iya, itu belakangnya kan Pak Bahihi. Saya ngambil Hah? nama belakangnya Oh, aja lah, sama Bahihi. aja juga namanya. boleh. Iya. Ya. Bebannya Bahihi. itu saya Apa khawatir saja nggak berat loh. Bahihi. Oh, namanya Iya. Pak itu suku ya Pak? Suku Bahihi gitu. Itu marga. Oh, Marga Bahihi. Iya. Iya, betul. Saya khawatir Ya itu berat. sih. Karena aku pribadi tuh gini ya, kalau selagi teman-teman Kristennya misalnya kayak Bapak, aku maunya diangkat tema aja. Nanti kalau Pak Pastor J. Stephen itu mau sama aku, kita menjelaskan dari sisi kita masing-masing tauhid dan trinitas mungkin, atau esensi ketuhanan atau hal-hal yang dogmatis, sama aku juga nggak apa-apa. Tapi angkat tema dulu, maksudnya kapan gitu Pak Pastor bersedia boleh. sama aku diskusi. Karena kalau sekarang tuh aku temanya ketinggian menurut aku, mohon maaf banget buat Bapak tuh kayaknya, karena critical text ini memang agak gimana Pak buat teman-teman Kristen sendiri gitu, karena ya sulit gitu sih, begitu sulit gitu sih. Tapi ya ya aku pengen diskusi sama Pak Pastor J. Stephen next time aja lah ya Kang Faru ya. Oke, siap. Biar beliau ini tidak merasa inilah, Oke. maksudnya biar beliau merasa nyaman diskusi dengan kita, karena kita kan tidak ini, maksudnya tidak menyerang beliau gitu, cuman kadang yang kita serangkan argumennya gitu loh Pak. Kami di sini menyerang argumentasi Anda, ketika Anda berargumen itu yang kami tanggapi Betul. gitu. Siap. Iya. Ya itu sih, Bapak jangan ini, Bapak kalau nanti suatu saat Bapak ketemu sama ini namanya si John ya Pak, si John Peter Siagian nih Pak, ini orang Kristen loh Pak, ngaku-ngaku Kristen Pak, tapi dia Tuhannya katanya Bapak bisa mati loh Pak, Wones nih Pak. Nah ini Pak ya, omongannya aja udah nggak bener loh Pak, tengok Pak, ini dia ngeklaim Kristen loh Pak, tengok nih, smart people Uni pengen banyak suami kah katanya tuh, orang Kristen kayak gitu tuh Pak, tuh kayak gitu tuh Pak, tolong Pak di khotbah itu Pak. Iya. Gitu, Ya, khotbah kalau itu Pak. Protestan kan bisa menikah kan kalau Protestan. Hah? Menikah maksudnya? Iya, bisa, betul. Ya bisa lah Pak. Bisa. Bisa lah Bapak. Yang itu tuh tengok tuh John Peter Pak tuh. Orang Kristen loh Pak, guru lagi loh Pak, dia ketua RT, ketua PBB lagi Pak. Tapi kelakuannya kayak gitu, kayak anak kecil Pak, kayak bocil Pak. Namanya Peter Pak, John Peter Siagian Pak. Ih malu lah Betul. John, John, Iya. malu-maluin ih. Padahal nama murid Yesus ya, Petrus. Iya, nama murid Yesus, tapi kelakuan kayak dajjal dia itu. Ya gitu aja sih Pak Pastor, aku nggak bisa berkata-kata apa-apa, soalnya gimana ya Kang Farudinnya, abdi teh nggak tega gitu ya. Nanti aja kita bahas Ya. tentang Trinitas dengan Tauhid ya Pak. Oke, siap.
Nanti bahas di mana, di roomnya Bang Aidi atau di room aku, nanti terserah Bapak aja. Aku follow Bapak deh, Bapak follow back aku ya. Boleh, ya, siap. Di follow back, Oke, saya turun dulu ya. aja. Ada keperluan. Maaf teman-teman, Pak Stephen dan juga Bang Gray dan teman-teman lainnya kalau ada salah-salah kata dan sikap ya maaf seperti itu dan Oke. semoga bermanfaat dialog kita. Terima kasih. Oke. Teman-teman semuanya yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.